Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Putra Nugra, mahasiswa Prodi Pendidikan Pariwisata dengan NIM 2003110, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel ilmiah saya yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Penerapan New Normal terhadap Pemulihan Sektor Pariwisata Bali. Yang pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Daris Hadianto, yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan artikel ini. Yang pertama-tama ada urgensi kenapa saya membuat artikel ini, atau urgensi penelitian artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan new normal terhadap pemulihan sektor pariwisata Bali, lalu kondisi pariwisata Bali sebelum adanya kebijakan new normal, lalu seberapa besar pengaruh new normal terhadap pemulihan sektor pariwisata Bali. Yang pertama-tama adalah, apa itu pariwisata? Pariwisata berasal dari kata pari dan wisata, yang pari artinya berkali-kali dan wisata artinya mengelilingi. Jadi pariwisata dapat diartikan adalah sebagai kegiatan manusia untuk mengelilingi dunia ini, mengelilingi bumi ini secara berkali-kali, atau bisa juga suatu kegiatan manusia untuk mengunjungi suatu tempat untuk melepas penat. Lalu ada pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda, yang dapat mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Kekuatan ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Dalam hal ini, pengaruh COVID-19 termasuk daya atau pengaruh yang negatif terhadap manusia. Lalu selanjutnya ada new normal. Dapat diartikan di sini adalah new normal adalah suatu penyesuaian, suatu usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Dia menyebutkan bahwa perubahan genetik akan meningkatkan kemampuan mikroorganisme atau makhluk hidup untuk bertahan hidup, berkembang biak, atau meningkatkan kemampuan. Dalam hal ini, proses penyesuaian diri itu dinamakan adaptasi. Dalam hal ini, new normal merupakan suatu proses penyesuaian, merupakan suatu usaha adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Dalam kasus ini lingkungannya adalah pandemi COVID-19 yang memaksa manusia untuk mencari solusi atas masalah yang dialami manusia. Selanjutnya ada pemulihan. Pemulihan merupakan suatu usaha untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan semula. Dalam kasus ini, pemulihan sektor pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan oleh insan-insan pariwisata, yang dilakukan oleh masyarakat yang terlibat dengan pariwisata untuk memulihkan sektor pariwisata kembali seperti semula sebelum mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi merupakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, yang mendukung penelitian saya sebagai data-data, karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan new normal terhadap fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif sebagai data pendukung penelitian yang didapat dari jurnal ataupun artikel-artikel yang ada di internet, lalu dijelaskan secara deskriptif untuk mengetahui
untuk menjelaskan data-data yang telah saya cari, yang telah saya kumpulkan dari jurnal maupun artikel. Dari rumusan masalah yang telah saya buat, yang pertama akan saya bahas adalah pariwisata Bali sebelum pra-new normal, sebelum pemerintah mengadakan kebijakan new normal. Yang pertama adalah penurunan sektor pariwisata Bali. Dapat saya jelaskan melalui data jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali dari bulan Januari 2019 hingga bulan Mei 2019 dibandingkan dengan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020. Jika dibandingkan pada Januari 2020 tidak terjadi penurunan, melainkan terjadi kenaikan terhadap bulan Januari 2019. Lalu kemudian pada 2020 terjadi penurunan sebesar 17% terhadap bulan Februari 2019. Lalu pada bulan Maret, setelah terkonfirmasi adanya kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan sebanyak 65% pada bulan Maret 2020 terhadap bulan Maret 2019. Penurunan ini merupakan penurunan yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh terhadap pariwisata Bali, terutama bagi masyarakat Bali yang langsung terlibat, yang terjun langsung ke sektor pariwisata. Kemudian pada bulan April dan Mei penurunan semakin signifikan dibandingkan dengan bulan April dan Mei 2019. Terjadi penurunan sebesar 100% karena tercatat pada kunjungan wisatawan asing ke Bali pada Mei 2020 hanya ada 36 orang wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Hal ini menunjukkan parahnya sektor pariwisata, parahnya penurunan sektor pariwisata Bali sebelum diadakannya kebijakan new normal, sebelum penerapan new normal. Hal ini juga menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap berbagai sektor. Dalam penelitian saya, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sektor pariwisata Bali. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua adalah strategi apa yang pemerintah tetapkan. Strategi new normal apa saja yang pemerintah tetapkan? Yang pertama, pemerintah pada tanggal 29 Mei 2020 melalui Kementerian PPN atau Bappenas merumuskan protokol kesehatan untuk masyarakat yang produktif. Pemerintah juga membagi new normal dalam beberapa fase penyesuaian. Ada 5 fase penyesuaian yang pemerintah tetapkan di sini. Yang pertama ada fase 1 pada tanggal 1 Juni, fase 2 pada tanggal 8 Juni, fase 3 pada tanggal 15 Juni, fase 4 pada tanggal 6 Juli, lalu fase 5 pada tanggal 20 sampai 27 Juli. Namun pada hal ini Bali baru menetapkan new normal pada tanggal 9 Juli, yaitu pada fase keempat atas pertimbangan pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini juga ada beberapa SOP atau aturan-aturan yang pemerintah tetapkan terhadap pariwisata agar bisa membuka wisata tanpa melupakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Yang pertama adalah sterilisasi
tempat wisata, ya, berupa penyemprotan disinfektan atau juga penyediaan hand sanitizer, pengecekan suhu, atau bisa juga penyediaan tempat cuci tangan yang baik bagi wisatawan. Yang kedua adalah stakeholder atau pengelola tempat pariwisata harus bisa menjaga wisatawan untuk menjaga jarak agar terhindar dari resiko penularan. Lalu wisatawan harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan memakai masker. Karena dengan memakai masker akan memperkecil resiko penularan. Ini bukan berarti tidak bisa tertular, namun memperkecil resiko penularan. Yang kedua, adanya penyediaan lahan yang luas untuk parkir. Karena bila lahannya seadanya, ditakutkan atau dikhawatirkan akan adanya kerumunan orang yang akan menyebabkan atau beresiko menularkan COVID-19 satu sama lain. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah yang terakhir adalah pengaruh penerapan new normal terhadap pemulihan sektor pariwisata Bali. Dalam rumusan masalah ini saya menggunakan data tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Bali dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Pemerintah Indonesia telah menetapkan new normal selama 9 bulan terhitung dari Juni 2020 sampai dengan sekarang April 2021. Berdasarkan data yang telah saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tingkat penghuni kamar hotel pada bulan Juli tepat setelah 1 bulan penerapan new normal ada di kisaran 2,57%. Hal ini meningkat sebesar 43% dari bulan Juni yang hanya ada di kisaran 2%. Lalu peningkatan terbesar ada pada bulan Desember 2020. Pada bulan Desember 2020, penghuni kamar hotel yang ada di Bali ada pada angka 19%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari bulan Juni 2020. Namun, pada Desember 2020, tingkat penghunian kamar hotel masih berada di bawah bulan Januari 2020 jika dibandingkan secara bulan ke bulan yang ada di kisaran 59%. Hal ini menunjukkan jika bulan Desember tingkat penghunian kamar hotel dibandingkan dengan sebelum penerapan new normal atau sesudah 1 bulan setelah penerapan new normal menunjukkan kenaikan yang signifikan, tetapi belum menyamai sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Hal ini bisa disimpulkan bahwa penerapan new normal ini berpengaruh terhadap pemulihan sektor pariwisata Bali. Tetapi pengaruh ini tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pariwisata Bali sebelum adanya pandemi ini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila ada yang ditanyakan atau kurang jelas, dapat ditulis di kolom komentar di bawah atau bisa langsung mengirim ke email saya di ragielputra@upi.edu, L-nya 2. Lalu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.